Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa di kelas online metode perancangan program. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pertemuan 2 yang mana akan membahas mengenai algoritma dan pemrograman. Adapun yang dibahas dalam pertemuan ini yaitu pertama pendahuluan, kedua tahapan pembangunan program, ketiga pengenalan algoritma, keempat cara menyajikan algoritma, kelima data program, dan terakhir elemen-elemen program. Perancangan program merupakan pengembangan solusi terhadap identifikasi masalah dan menghasilkan serangkaian instruksi yang membangun sebuah program komputer untuk menghasilkan output. Sebuah program harus dirancang secara sistematis dan benar sebelum memulai coding. Rancangan program dihasilkan dalam pembangunan algoritma. Peranan algoritma dalam program komputer adalah perwujudan atau implementasi dari algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Dalam hal ini, contoh algoritma itu akan ditranslasi ke dalam bahasa pemrograman, kemudian dikompilasi oleh komputer. Setelah itu diinterpretasi oleh CPU untuk menjalankan operasi pada mesin komputer sesuai dengan instruksi bahasa pemrograman. Oke, apa algoritma itu? Algoritma berisi langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Sebuah algoritma harus memiliki masukan atau input, menghasilkan keluaran atau output, terdefinisi dengan jelas atau definiteness, kemudian memiliki kondisi akhir atau finiteness, memberi solusi yang diharapkan atau effectiveness, kemudian berlaku untuk setiap himpunan input sesuai dengan masalah yang diberikan atau generality. Contoh algoritma, di sini program hitung kembali, fungsinya untuk menghitung uang kembali apabila input data tersebut diberikan. Deklarasinya dengan tipe data long, kemudian variabelnya ada sisa, uang bayar, total bayar. Deskripsinya baca, total bayar, hitung sisa, di mana didapat hasilnya dari uang bayar dikurang total bayar. Setelah itu cetak sisa. Kemudian ini adalah contoh algoritma yang kurang baik, yaitu program cetak berulang, di mana mencetak kata sebanyak i, deklarasinya tipe data integer i, deskripsi i sama dengan 0, while yaitu perintah perulangan i kurang dari atau sama dengan 5. Jadi dia akan mengulang sebanyak 5 kali. Untuk yang diulang adalah kalimat bina sarana informatika. Cara untuk menyajikan algoritma di sini ada dua. Yang pertama pseudocode, yang kedua ada flowchart. Pseudocode merupakan salah satu cara untuk menuliskan algoritma. Karakteristik pseudocode yang pertama, statement atau perintah ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia sederhana. Setiap perintah ditulis dalam baris perintah. Keyword digunakan untuk menjelaskan control structure tertentu. Setiap set atau bagian instruksi memiliki awal dan akhir. Pengelompokan statement bisa membentuk satu modul yang mempunyai nama. Struktur pseudocode algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu judul atau header, mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Kemudian deklarasi, mendefinisikan nama variabel, nama konstanta, nama prosedur, nama fungsi yang akan digunakan dalam algoritma. Deskripsi, mendefinisikan langkah-langkah penyelesaian masalah, mulai dari input, proses, dan output. Pada setiap bagian tersebut, apabila akan dituliskan komentar mengenai setiap bagian tersebut, harus dituliskan di antara tanda kurung kurawal. Contohnya seperti ini. Kemudian ini adalah contoh pseudocode, yaitu program luas lingkaran.
Fungsinya untuk menghitung luas sebuah lingkaran apabila jari-jari lingkaran tersebut diberikan. Nah, ini adalah contoh komentar. Deklarasinya kita inisialisasi konstanta Pi sama dengan 3,14, inisialisasi R, kemudian luas lingkaran. Deskripsinya baca data R, kemudian luas lingkaran sama dengan Pi dikali R dikali R. Kemudian cetak luas lingkaran. Yang kedua yaitu adalah flowchart. Flowchart adalah suatu alat yang menunjukkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk komputasi dengan cara mengekspresikan ke dalam serangkaian simbol-simbol grafis. Nah, ini adalah contoh flowchart di mana ada simbol untuk memulai. Kemudian di sini inisialisasi konstanta Pi, kita deklarasikan dulu konstanta Pi, variabel R, dan luas lingkaran. Kemudian masuk ke proses input, baca R, dan masuk ke proses untuk menghitung luas lingkaran di mana Pi dikali R dikali R. Kemudian masuk ke proses output, yaitu cetak luas lingkaran, dan akhir selesai. Adapun simbol-simbol flowchart dalam flowchart program, yang pertama ada simbol terminal, digunakan untuk menggunakan awal dan akhir dari suatu kegiatan. Kemudian ada simbol decision, digunakan untuk menggambarkan proses pengujian suatu kondisi yang ada. Kemudian preparation, digunakan untuk menggambarkan persiapan harga awal dari proses yang akan dilakukan. Yang keempat ada flow line, digunakan untuk menggambarkan hubungan proses dari satu proses ke proses lainnya. Kemudian ada input atau output, digunakan untuk menggambarkan proses memasukkan data yang berupa pembacaan data dan sekaligus proses keluaran yang berupa pencetakan data. Kemudian ada subroutine, digunakan untuk menggambarkan proses pemanggilan subprogram dari main program atau rekursivitas. Kemudian ada konektor, digunakan untuk menghubungkan alur proses ke dalam satu halaman atau halaman yang sama. Kemudian off-page connector digunakan untuk menghubungkan alur program dalam halaman yang berbeda atau ke halaman berikutnya. Data program. Program ditulis untuk memproses data. Dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap sifat dan struktur dari data yang sedang diproses. Data dalam program mungkin dapat berupa variabel tunggal seperti integer, karakter, atau kelompok seperti array atau file. Variabel dan konstanta. Variabel adalah nama yang diberikan kepada kumpulan sel memori untuk menyimpan item data tertentu yang nilainya dapat berubah pada program dieksekusi. Contoh, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Konstanta adalah item data dengan nama dan nilai yang tetap sama selama program dieksekusi. Contoh, define nilai Pi 3,14 atau Pi sama dengan 3,14. Elemen-elemen program, pertama ada aturan leksikal, kemudian tipe data, expression, statement, dan function prosedur. Token atau kata yaitu elemen terkecil pada bahasa pemrograman yang memiliki arti penting bagi compiler. Yang termasuk token antara lain identifier keywords atau reserved words, operator, dan sebagainya. Token yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan satu atau lebih spasi, tabulasi, baris baru, atau komentar. 2. Komentar digunakan untuk memberikan suatu keterangan yang akan menjelaskan isi dari program secara singkat. Komentar hanya sebuah tulisan pada program dan tidak akan diproses oleh komputer. Bertindak sebagai dokumentasi, notasi komentar pada setiap bahasa pemrograman berbeda-beda. Contoh, kalau dalam Pascal itu menggunakan tutup kurung kurawal seperti ini. Kemudian pada C++ menggunakan /2 seperti ini. Kemudian pada Visual Basic menggunakan petik 1 seperti ini.
Identifier adalah token yang mempresentasikan nama sesuatu seperti variabel atau konstanta, field atau atribut, prosedur atau fungsi, dan lain-lain. Aturan pemberian nama identifier: yang pertama, karakter pertama harus berupa huruf. Karakter kedua dan selanjutnya dapat berupa huruf atau angka atau underscore. Tidak boleh menggunakan karakter simbol kecuali underscore. Tidak boleh menggunakan kata kunci atau keyword atau reserved word. Kemudian huruf besar kecil dianggap berbeda, khususnya di dalam C++ ya. Tidak boleh ada spasi. Nama identifier sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan atau sesuatu objek yang akan diberikan nama. Contoh penamaan identifier yang benar seperti ini: ID customer, ini disingkat jadi ID cus tanpa spasi, kemudian tanggal underscore lahir, telepon 1, dan lain sebagainya. Contoh penamaan identifier tidak benar yaitu seperti ini: add kode barang, ini nggak boleh, double, nama strip depan, 3 erat underscore badan, ini maksudnya kan berat badan ya, dan lain sebagainya. Jadi harus jelas singkatannya juga. Keyword atau reserved word merupakan kata-kata yang telah ada atau didefinisikan oleh bahasa pemrograman yang bersangkutan. Kata-kata tersebut telah memiliki definisi yang sudah tetap dan tidak dapat diubah. Karena telah memiliki definisi tertentu, maka kata-kata ini tidak dapat digunakan sebagai identifier. Contoh keyword ada break, switch, continue, repeat, until, function, dan lain sebagainya. 5. Operator merupakan simbol-simbol khusus yang digunakan untuk mengoperasikan suatu nilai data atau operan. Operator yang digunakan dalam pemrograman pertama ada arithmetic operator, assignment operator, logical operator, relational operator, pointer operator, dan bitwise operator. Tipe data yang digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Pada suatu bahasa pemrograman umumnya telah menyediakan tipe-tipe data yang sederhana atau simple maupun yang terstruktur. Dan apabila kita membutuhkan tipe data yang belum tersedia, kita dapat mendefinisikan sendiri tipe data baru yang disebut enumerated type. Nah, di sini ada beberapa tipe data. Yang pertama ada tipe data integer. Untuk di bahasa Pascal itu ada byte, short int, integer, word, long int atau long integer. Kalau di dalam bahasa C itu ada char atau karakter, unsigned char dan signed char. Kemudian ada integer tetapi disingkat dengan int. Kemudian ada short, unsigned short. Kemudian ada long. Kalau untuk tipe data real atau pecahan di dalam bahasa Pascal itu ada real, double. Kemudian kalau di bahasa C, real itu tidak ada tetapi adanya float dan double. Kemudian string, untuk bahasa Pascal ada string, char, satu karakter. Kalau di bahasa C tidak ada. Untuk tipe data boolean di bahasa Pascal itu boolean, kalau di bahasa C bool. Itu nilainya true dan false ya kalau boolean. Kemudian tipe data terstruktur atau tipe data yang dapat menampung lebih dari satu nilai. Sebagai berikut, yang pertama ada array, adalah tipe data berindeks yang terdiri dari satu atau lebih elemen atau komponen yang memiliki tipe data yang sama. Kedua, ada record, adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan kumpulan atau set elemen atau komponen yang memiliki satu jenis atau lebih tipe data. Tiap elemen disebut juga field atau property atau atribut. Kemudian expression atau ekspresi, yaitu suatu pernyataan yang menghasilkan suatu nilai. Expression tersusun dari operator dan operan yang digunakan untuk menghitung atau memberi suatu nilai suatu variabel atau identifier. Expression yang paling sederhana yaitu nama variabel. Expression yang lebih kompleks akan melibatkan operator-operator maupun pemanggilan function atau prosedur.
Contoh dari expression A itu hanya berupa nama variabel, 10 berupa nilai suatu nilai, A ditambah 3 dikali 2 expression menggunakan operator. Calculate A, B melakukan pemanggilan function bernama calculate. Statement merupakan bagian program yang berisi perintah yang akan dieksekusi atau dijalankan. Karena itu, statement-statement ini menentukan bagaimana jalannya program dan bagaimana suatu nilai variabel dimanipulasi atau berubah. Statement dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu simple statement dan compound statement. Simple statement yang digolongkan ke dalam simple statement, yaitu statement yang tidak berisi statement lainnya. Contohnya sebagai berikut: assignment statement, yaitu statement yang digunakan untuk memberikan nilai ke suatu variabel. Contoh, A sama dengan 10, B, A dikali 2, C dikali B. Statement untuk pemanggilan function atau prosedur, yaitu statement yang memanggil function atau prosedur yang telah didefinisikan pada program. Contoh, calculate AB atau cetak AB. Jump statement, yaitu statement yang digunakan untuk melompati statement-statement lain. Contoh, melompat ke statement tertentu menggunakan perintah goto, keluar dari iteratif statement menggunakan perintah break. Compound statement atau kumpulan statement adalah sekumpulan statement yang terdiri dari statement-statement lain, termasuk juga selection statement dan interaction. Selection statement digunakan untuk melakukan pemilihan sekumpulan statement atau compound statement. Contohnya, if, then, kemudian ada perintah case. Iteration statement digunakan untuk melakukan perulangan sekumpulan statement atau compound statement. Contoh, ada do while, kemudian ada perintah repeat until, ada perintah for and for. Function dan prosedur. Function dan prosedur disebut juga subroutine, merupakan blok statement yang dapat dipanggil dari lokasi yang berbeda di dalam program. Yang membedakan antara function dan prosedur, yaitu suatu function jika dijalankan atau dipanggil akan mengembalikan suatu nilai. Ketika prosedur atau function dipanggil, kita dapat melewatkan suatu nilai ke dalam function atau prosedur tersebut. Nilai yang dilewatkan juga disebut juga argumen atau parameter. Baik, demikianlah pembahasan untuk pertemuan kali ini. Berikutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.